Shalom Mas, selamat berjumpa kembali dalam acara Bincang Perjalanan. Bincang Perjalanan kali ini kita tetap ditemani kawan seperjalanan kita, Frater Rio OSC. Baik, teman-teman Emotion, pada Bincang Perjalanan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan kawan seperjalanan kita, yaitu dari sabda keempat dari Seven Last Word. Begitu kan ya? Betul, kita sudah dari 7 sabda terakhir Yesus disalib. Yang sabda keempat itu kurang lebih bunyinya ketika Yesus mengatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sepertinya kalimat ini penuh dengan apa, Frater? Keputusasaan kali ya. berbeban berat. Oke, gimana Frater ini? Iya, kadang-kadang itu kalau saya mendengar beberapa pertanyaan umat itu, Ya. Apakah kata-kata ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar ditinggal oleh Bapaknya? Nah, sebetulnya tentu saja tidak. Allah Bapa tidak pernah meninggalkan Yesus. Oke. Tetapi kalau kita mengulik lebih dalam ayat ini, sebetulnya Yesus menyerukan atau mengulangi apa yang dikatakan dalam Mazmur 22 ayat 2. Kalau misalkan Bapak Ibu memiliki kitab suci di rumah, pasti memiliki, silakan nanti bisa dilihat di Matius 27 ayat 46. Itu di bagian bawahnya itu terdapat daftar paralel. Jadi ada beberapa daftar paralel, dan ternyata ayat ini itu berparalel pada Mazmur 22 ayat 2. Saya catat itu. Betul. Jadi berparalel antara ini kan perjanjian baru berparalel dengan perjanjian lama. Oke. Nah, pada kesempatan ini kita tidak akan mengulas kira-kira apa persamaannya, apa perbedaannya, dan sebagainya. Tapi bunyinya apa nih? Mazmur 22 nih. Mazmur 22. Ini saya bawa Langsung kitab suci. kita bacakan. Saya bacakan ya. Ini mungkin Bapak mau melihatnya. Atau saya bacakan. Boleh. Supaya melihat kira-kira apakah valid atau tidak. Dengan melihat aku percaya. Betul. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Jadi ungkapan apa? Ungkapan semacam kerinduan atau mencari Allahku itu ternyata dari Mazmur pun sudah ada terucap. Betul. Ya saya bayangkan sih, Yesus waktu itu memang tidak sangat akrab dengan kitab suci, dengan Taurat. Kitab Taurat pasti mendalami. Jadi seperti kalau kita sering terngiang-ngiang dengan ungkapan-ungkapan dalam kitab suci, tentunya Yesus waktu itu juga secara itu udah kayak otomatis ya keluar gitu. Allahku, Allahku. Betul. Tapi apakah segundah itu Yesus sehingga mengungkapkan kata-kata itu, Brother? Nah, menariknya Pak, ketika saya membaca-baca tentang konteks dari Mazmur 22 ayat 2, tidak hanya ayat 2 tetapi secara keseluruhan, bahwa memang kalau kita membaca sekilas, tampaknya ayat ini atau perikop pada Mazmur itu menampakkan keputusasaan, penderitaan, berbeban berat dan sebagainya. Tetapi sebetulnya ini justru merupakan seruan pemazmur pada kala itu. Di tengah penderitaan yang ia alami, ia tetap percaya memiliki pengharapan. yakni siapa? Ya, yang disebut tadi, Allahku, Allahku ya Allahku,
Ya. Jadi memang kesannya seperti seolah-olah Allah meninggalkan kita, Ya. meninggalkan si pemazmur. Eh, Tetapi sebetulnya si pemazmur itu justru menyerukan bahwa dia punya pengharapan. Ini loh Allah yang sekali-sekali nggak meninggalkan saya. ya. Nah, mengapa Yesus ingin menggenapi apa yang dikatakan pemazmur? Nah, persis disitulah Yesus mengajak kepada kita untuk selalu ingat, Pak Bakti, kalau misalkan mengalami keputusasaan, jangan lupa kalau kita masih memiliki pengharapan. Iya. Itu ya terhadap Allah itu sendiri. Kita tahu kepada siapa kita Berpegang. berpegang. Betul. Itu mungkin juga bisa jadi kalau Mazmur itu tadi berubah apa ya, sharing pengalaman penulis Mazmur itu sendiri ya. Ketika dia mengalami kesesakan, ketika dia mengalami keputusasaan, waktu itu saya mengungkapkan ini gitu. Dan dengan rohani ya. dan dengan ungkapan apa spontan apa adanya bahwa kita merindukan Allah ini, ternyata ungkapan kita ini didengarkan. Iya, betul. Atau mungkin juga kalau kita mengambil permenungan secara pribadi, ya di tengah kesesakan kita, ya kita sebetulnya hanya memiliki Tuhan sebagai pelarian gitu. Iya. Jangan kemana-mana begitu loh. Kita tahu kepada siapa, Iya. kemana kita apa berpegang. Berpegang. Jadi Yesus pun mengucapkan itu di atas kayu salib. Tapi tentu ketika itu berarti Yesus juga apa ya? Ya merasa tetap sih merasa dari sisi kemanusiaannya, Betul. merasa betapa beratnya apa derita yang dia tanggung pada saat itu. Iya. Sampai Allah itu terungkap juga, itu tadi memanggil Allah. Memanggil Allah seolah-olah Allah meninggalkan dia gitu. Tapi ya Yesus tetap percaya bahwa Allah Bapa tidak akan meninggalkan Sang Putra. Frater, saya jadi ingat pertemuan kita beberapa saat yang lalu tentang dua orang penjahat itu. Iya. Bukankah salah satunya juga menantang Yesus? Kenapa tidak memanggil Allahnya untuk menyelamatkan? Iya, betul. Jadi Kan akhirnya Yesus akhirnya memanggil juga di posisinya. betul. Ya, karena kalau dalam permenungan saya bahwa apakah ini terkait dengan tantangan si Gestas? Yep. Nah, kita memang tidak bisa memastikan itu ya. Tetapi ya, saya ingin melihat bahwa Yesus secara lebih dalam menggenapi apa yang telah dikatakan dalam Perjanjian Lama, khususnya kitab Mazmur. Iya. Jadi ya memang kan Yesus itu kan ya hidup dalam Perjanjian Baru kan, menggenapi apa yang dikatakan oleh Perjanjian Lama. Sehingga mungkin dalam bayangan orang atau mungkin prajurit yang melihatnya, ketika Yesus menyerukan itu ada yang mengatakan, loh ini kan bukannya pernah dikatakan dalam kitab Mazmur gitu. Berarti ya memang sosok yang disalib ini bukan sosok yang sembarangan gitu loh. Iya. Karena merefer dengan Perjanjian Lama gitu. Iya. Saya juga jadi ini nih apa kebayang juga nih murid-murid Yesus yang sebelumnya apa benar-benar mempercayai Yesus bahwa Yesus itu penuh kuasa. Mereka meyakini itu karena beberapa kali berjalan bersama Yesus, mengalami banyak mukjizat gitu kan. Ibaratnya ini hero-nya ini pahlawannya nih. Nah pas kejadian yang ini, wah kenapa ini pahlawan kita diam saja ini tak berdaya. Ya tidak berkutik gitu ya. Ya. Ya kalau memang kita berpikir secara logika manusiawi mungkin, ya bisa saja Yesus lepas atau mungkin ya menyelamatkan diri dari ketidakberdayaan yang ada. Ya Yesus adalah Tuhan. Ya sudah pasti kalau dia ingin melepaskan diri dari salib, ya dia bisa. Tetapi rupanya sekali lagi
tidak dilakukan oleh Yesus. Mengapa demikian? Kalau Bapak ingat ketika Yesus berdoa kepada Bapaknya di Taman Getsemani, dia mengatakan apa? Jikalau piala ini bisa berlalu daripadaku. Kurang lebih seperti itu ya? Ya, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwa Yesus menyerahkan segala hidupnya kepada kehendak Bapaknya. Ya, bisa dikatakan ketaatan sebagai putra, sehingga Yesus melakukan apa yang telah difirmankan, telah disabdakannya kepada Yesus. Taat sampai mati Di kayu salib. ya. Tapi kayaknya benar-benar ketaatannya itu apa ya, Yesus benar-benar memberikan contoh bagaimana kita harus taat, bagaimana taat pada Bapa. Yaitu dia itu sering mengalami sendiri segala penyiksaan, segala derita, sampai sebenarnya juga hampir putus asa juga, seperti yang ungkapan seperti itu. Tapi Yesus, saya yakin juga ya, ungkapan itu merupakan bentuk keyakinan Yesus sendiri ya, bahwa ketika kita menghadapi satu kesulitan, tahu kemana harus menuju, kemana harus berpegang. Seru juga ini. Kita hari ini sudah bicara tentang sabda Yesus di salib, sabda yang keempat. Sampai sini pun masih banyak hal yang bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita. Banyak sisi bisa kita lihat, yang mana itu sekaligus bisa menjadi penguatan iman kita. Betul, Pak. Terima kasih, brother. Masih ada 3 lagi nih sabda. 3 sabda lagi ya. 3 sabda lagi. Saya yakin tetap masih akan banyak lagi insight yang bisa kita gali, kita dapatkan sebagai inspirasi kita, yang bisa menguatkan iman kita. Baik, Emauser, sampai dengan hari ini banyak hal dapat kita pelajari, dapat kita ambil inspirasinya, kita ambil semangatnya. Bagaimana Yesus yang putra Allah sungguh dengan penuh ketaatan menjalani apa yang harus dia lalui, apa yang harus dia alami, dan itu semua diselesaikan dengan sempurna, dengan tuntas. Terima kasih, brother. Terima kasih juga, Bapak. Jalan-jalan lagi, sama lagi, kita semakin menggali lagi sabda-sabda Yesus, the 7 last sayings of Christ on the cross. Baik, Emauser, sampai ketemu kembali dalam sabda-sabda selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.